Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, doa yang penuh kuasa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kekuatan iman membuka jalan bagi karya Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa saja raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan di ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada Injil hari ini kita melihat Yesus mengajar para muridnya bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat dan akan dibunuh, namun akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Meskipun demikian, para murid tidak sepenuhnya memahami atau menerima kabar ini. Setelah berkomunikasi tentang hal ini kepada murid-muridnya, Yesus dan mereka tiba di Kapernaum. Di sana para pemungut pajak datang meminta kepada Simon Petrus, apakah Yesus akan membayar pajak bait Allah? Petrus dengan percaya memberikan jawabannya, "Ya." Namun segera setelah itu, Petrus berusaha menemui Yesus dan bertanya kepadanya mengenai pajak tersebut. Yesus lalu mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa sebagai anak Allah, dia sebenarnya bebas dari membayar pajak tersebut. Namun demi menjaga keselamatan dan kebenarannya, dia meminta Petrus untuk pergi memancing dan menemukan seekor ikan yang memiliki uang di dalam mulutnya. Dengan uang tersebut, Petrus diharapkan dapat membayar pajak itu untuk mereka berdua. Renungan ini mengajarkan bahwa iman adalah kunci yang membuka pintu mukjizat dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Petrus, kita harus memiliki iman yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup. Terkadang
kita juga harus berani melakukan apa yang tampaknya mustahil dalam pandangan kita. Tetapi dengan iman, kita menyerahkan diri kepada kuasa Allah untuk mengatasi hambatan dan memenuhi kebutuhan kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami agar memiliki iman yang tak tergoyahkan menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Kiranya kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu dan melepaskan segala kekhawatiran dan ragu-ragu. Permudahlah jalan kami ya Tuhan, untuk menjadi panggilan-Mu dan melakukan karya-Mu di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.